ya. Saya guru matematika juga. Sehari-harinya ya mengajar. Kalau kegiatan dari direktorat itu kan apa namanya insidental saja kalau diundang. Dan kebetulan memang setiap bulan ada kegiatan dalam 1 bulan itu sekitar ya 2 atau 3 kali kadang-kadang seperti itu. Ya, alhamdulillah bisa menambah wawasan dan memberikan kontribusi ya untuk pendidikan di Indonesia gitu. Mudah-mudahan bermanfaat nanti untuk kita semuanya. Gitu. Oke, baik. Nah ini tadi saya langsung share screen saja ya. Ini silakan. Sudah muncul ya? Iya sudah Bu, sudah. Ini kayak oh ya, berarti saya harus ini ya, di sini harus bisa di presentate aja di nggak familiar soalnya di sini. Langsung PowerPoint-nya aja di yang di slideshow. Ya? Iya, yang di slideshow aja langsung. Slideshow di sini ya. Tapi saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu. Enggak Pak, kalau itu nggak usah, kalau gini aja. Nanti diperbesar aja nunya apa namanya di bawahnya gitu. Gimana sebentar? Yang tampilannya, yang persentasenya Bu di bawah. Yang di bawahnya, yang di bawah slideshow, sampingnya slideshow. Sebentar, ya. Ininya aja kah? Iya, itu maksud saya ya. Oh, itu aja. Kebesaran mungkin. Oh gitu, intinya aja yang dibesar kecil ya. Kalau di slideshow kan nggak kelihatan, saya seperti ngomong sama laptop gitu kalau nggak lihat wajah. Sama ini yang tanda panah di atas itu, tanda panah yang di sampingnya editing, diklik aja biar full kebuka. Editing yang bukan di bawah, yang tanda panah ya di samping, di bawahnya editing tadi Bu. Yes, ini. Ya, itu ada yang di samping lagi. Oh, I see. Iya. Itu bukan tanda panah, arrow. Arrow ya, arrow. Saya bingung cari tanda panah. Oke. Nah, ini tadi cerita masalah judul. Alhamdulillah hujan di sini. Di Kota Baru masih hujan ya? Tadi subuh aja di sini. Oke ya, jadi kalau untuk CP itu lebih bagusnya itu analisis. Kenapa? Karena CP sudah diberi gitu kan. Kita sekarang itu kan yang diberi CP ya, bukan KD lagi ya. Nah, kalau dulu kan kurikulum 2013 itu KD. Nah, kalau sekarang kan capaian pembelajaran. Nah, ya given capaian pembelajaran sudah diberikan, nah kita menganalisis untuk apa? Nah, ini tugas guru itu adalah menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu diambil dari mana? Dari CP-nya tadi, dari capaian pembelajaran. Jadi kita harus menganalisis capaian pembelajaran supaya kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu nantinya kita akan bikin alur tujuan pembelajarannya. Nah, itu 3 itu analisis CP, merumuskan TP dan menyusun ATP itu dalam satu kegiatan tuh. Dalam satu kegiatan yang utuh, baru nanti udah lengkap ATP-nya, barulah kita bisa menyusun perencanaan pembelajarannya. Nah, itu asal-usulnya gitu. Asal-usulnya kenapa bukan penyusunan CP ya. Kalau CP kan sudah dikasih, kita nggak usah nyusun, tinggal lihat dan analisis, kita pahami. Nah, bagaimana memahaminya, ini kita akan bahas di sini sedikit begitu. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya di sini selama 2 hari ya. Selama 2 hari setiap pertemuan, kalau tidak salah saya lihat 1,5 jam Pak ya, 90 menit ya. Iya, 1,5 jam, betul. 90 menit. Jadi ada. Nah, ini yang pertama kita akan memahami dan menganalisis capaian pembelajarannya, kemudian merumuskan TP dan menyusun ATP-nya, baru kemudian kita menyusun perencanaan pembelajarannya. Nah, untuk memahami CP tentunya kita harus punya dulu nih dokumennya. Bapak Ibu sudah ada dokumen capaian pembelajaran yang 033?
jangan sampai salah ke yang sebelumnya, kan ada tuh yang pertama, nah itu sudah direvisi tahun 2022, itu 033. Ini kalau enggak ada saya share yang sudah di apa? Yang sudah di ini ya, yang sudah dipecah, maksudnya sudah di khusus untuk matematika. Ya, Khusus yang matematikanya aja langsung, biar ini, nggak pusing banyak lembarannya itu. ya betul. Ini saya share ke Pak Kuadri ya. Ini siap-siap. Nah, itu ada 3 file yang sudah saya kirimkan. Nah, nanti kita akan kupas capaian pembelajaran. Kita punya fase E dan fase F dan F+. Jadi kalau untuk F+, itu khusus untuk nanti matematika lanjutan atau nanti pilihan, mata pelajaran pilihan kalau F+. Kalau untuk yang umum, yang wajib itu untuk di fase E dan fase F. Nah, khusus untuk fase E itu berlaku untuk di tahun pertama atau di kelas 10. Kemudian kalau di fase F itu untuk di tahun kedua dan tahun ketiga di kelas 11 dan 12. Nah, tetapi ini nanti juga kondisional, tergantung dari kompetensi anak-anaknya kayak gitu. Jadi nanti semuanya itu tergantung dari anak-anaknya kayak gitu. Jadi nggak bisa misalnya fase E ini nggak selesai bagaimana. Nah, ini satu hal yang harus kita pahamkan, harus kita samakan persepsi kita bahwa kita tidak seperti kurikulum 2013 itu dituntut menyelesaikan KD. Nah, di sini enggak. Kalau di kurikulum Merdeka enggak. Di kurikulum Merdeka itu diadedikasikan capaian pembelajarannya, namun kita sebagai guru bisa nih memilih, oh bagaimana nih kalau anak ini nggak nyampe. Nah, artinya apa yang harus kita strategi kita yang harus kita lakukan berarti tujuan pembelajarannya. Di tujuan pembelajaran itu sampai mana supaya capaian pembelajaran itu nyampe semua. Kalau nggak selesai bagaimana? Itu bisa juga nanti ada situasi kondisi tertentu dia nggak selesai gitu, nggak habis semua konten yang ada di capaian pembelajaran. Nah, itu nanti kita akan bahas itu. Nah, yang harus kita pahamkan bahwa tidak ada tuntutan menyelesaikan, itu satu ya. Tidak ada tuntutan menyelesaikan. Saya kira itu kan kelihatannya ramping. Jadi kita dituntut menyelesaikan itu. Dan ya, ini juga kalau dulu kan ada di bio ini semester 1 materi ini harus selesai, ya, semester 2 materi ini. Itu kayak sedangkan saya lihat pada saat dilihat di di CP-nya itu kan tidak ada. Itu bagaimana, Bu? Nah, itu dia, makanya itu kita harus merumuskan TP dan ATP-nya tadi. Disitulah kita akan membuat alurnya. Kita sebagai guru matematika kan tahu nih, ini materi syarat bersyarat. Pasti kita bisa bikin alur. Ya, alur ini mana materi yang lebih mudah dulu yang kita berikan. Mana yang konkret dulu, baru abstrak, begitu kan. Jadi ada urutannya. Yang harus kita samakan persepsi lagi juga, di CP, yang tertulis di CP itu bukan urutan pembelajaran. Itu satu. Jadi bukan urutan pembelajaran. Saya buka ya yang ini. Kayak gimana kalau saya mau ganti ke slide berikutnya? Saya stop yang ini ya? Ya. Kalau mau ganti tampilan berarti saya stop yang ini baru share yang lain. Iya. Oke. Ini nggak familiar dengan. Bisa juga langsung di yang seluruh screen-nya, tapi kan nanti muncul semua di. Iya, nanti muncul semua punya saya. Iya, bahaya kan. Oke, jadi saya buka dulu yang ini. Nah, ini. Jadi sebelum kita ke materi kita ubah sedikit-sedikit dulu kita lihat. Sudah tampil CP-nya, Bapak Ibu? Iya, sudah Bu. Sudah. Ya. Jadi, ini yang fase E ya? Ya, jadi kalau di fase E, nah ini. Jadi yang biasanya kita kan langsung ke fase elemen nih. Kita lagi nih, langsung ke fase elemen. Nah ini nggak apa-apa, ini saya mau tunjukkan bahwa urutan yang ada di sini itu bukan urutan pembelajaran.
Jadi harus dipahamkan lagi. Jadi misalnya nih Bapak Ibu baca, oh ini elemen bilangan isinya mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat bla 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 sampai dengan barisan deret aritmatika. Berarti kan kontennya ada bilangan berpangkat dan ada barisan deret aritmatika geometri. Nah ini biasanya kalau dulu ya kan, kalau dulu itu berurut kan ya. Oh ini dulu baru ini, bilangan pangkat dulu baru selesai dilanjutkan dengan barisan deret gitu kan, langsung lihat lagi setelahnya apa. Nah ini kalau di kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Jadi yang tertulis di sini ini bukan urutan pembelajaran. Makanya di sini kita harus menyusun alur gitu. Itu pentingnya. Itu yang harus kita samakan persepsi dulu. Jadi kita tinggalkan dulu kemarin yang mindset kita tentang kurikulum 2013. Jadi kalau 2013 kita tinggal ngikut aja gitu kan. Nah, kalau di sini kita bisa membuat sesuatu gitu kan. Bisa jadi nanti alurnya di sekolah satu berbeda dengan sekolah lain, nggak masalah. Karena menurut gurunya memang yang terbaik untuk anak-anaknya alurnya seperti itu gitu. Jadi dalam satu MGMP misalnya ini sekolah A, B, C, nggak sama alurnya, boleh nggak ya? Nggak masalah gitu ya. Tapi biasanya kalau matematika kan sudah ini ya istilahnya kalau matematika itu sudah jelas, kita sudah tahu urutan pembelajarannya itu seperti apa. Insya Allah nggak akan ketukar-tukar kalau kita sebagai guru matematika yang apalagi sudah mengajar puluhan tahun gitu. Oke. Nah, itu satu persepsi yang harus kita bangun dulu ya. Kita menyamakan persepsi dulu bahwa yang tertulis di sini elemen bilangan, aljabar dan fungsi, pengukuran dan lain sebagainya ke bawah sampai analisis data itu bukan urutan pembelajaran yang harus kita berikan. Nah, itu satu. Jadi nanti nyusunnya pas ngisiin alur ya lihat kita analisis, makanya kita harus menganalisis CP kita ini gitu. Oke. Sudah ini kita bangun persepsi dulu baru kita lanjutin yang tadi. Oke. Jadi untuk membuat ini semua kita ada landasan hukumnya nih, ada pedomannya nih. Ya pedoman yang harus kita ikuti. Nah, pedoman yang harus kita ikuti. Nah, ini dia. Jadi ada Permendikbud Ristek nomor 16 tentang standar proses. Nah, ini standar proses nih yang harus kita pahami. Standar proses ini isinya sudah ada tuh di situ. Konten-konten materi, semua materi pelajaran sudah ada di situ. Nah, kemarin terakhir pada saat saya diminta merevisi CP, kan insya Allah nanti ada bukan perubahan konten sih, kalau secara konten tidak ada perubahan untuk matematika ya, untuk mata pelajaran lain memang banyak. Kalau untuk matematika sendiri tidak ada, hanya bahasanya saja disederhanakan, nantinya akan lebih mudah insya Allah. Nah, ini standar proses dengan capaian pembelajaran, ini hubungannya. Jadi konten yang ada standar proses itu harus ada di capaian pembelajaran gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa cek, nanti kita bisa lihat sama-sama deh standar prosesnya. Kemarin kita sudah analisis, kita lihat, kita cek bahwa konten-konten yang ada di standar proses itu sudah memang tercover di capaian pembelajaran yang terbaru dari KEPK BSKP ini, BSKP 033 ini yang terbaru. Jangan kepakai yang lama. Biasanya yang bahasa, apa sih yang membedakan lama dan baru? Bahasanya, istilahnya. Jadi kalau yang lama itu biasanya pakai domain masih. Kalau yang baru itu elemen, bahasanya gitu. Itu yang membedakan kemarin. Kalau membaca masih ada pakai domain, oh berarti dia ngopinya dari yang lama gitu, yang bukan yang revisi ini. Nah, yang menjadi poinnya apa sih standar proses dan capaian pembelajaran? Jadi semua konten yang ada di standar proses itu harus ada di capaian pembelajaran. Sedangkan konten yang ada di capaian pembelajaran boleh saja nggak ada standar proses. Istilahnya standar proses itu konten minimal yang harus diberikan ke anak-anak. Gitu. Konten minimal yang harus diberikan ke anak-anak.
Kemudian kalau capaian pembelajaran lebih nggak apa-apa, nanti kita lihat. Kemudian selain dua ini, landasan hukum kita, landasan kita menyusun rencana pembelajaran dan lain-lainnya, itu adalah ada panduan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya. Ini insya Allah Bapak Ibu pasti udah punya gitu. Kalau nggak punya nanti kita share. Jadi tiga ini pegangan kita untuk menyusun semuanya. Jadi jangan melihat yang lain-lain atau googling atau apa, jangan Bapak Ibu. Lebih baik melihat ini, semuanya lengkap ada di sini. Sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu saya. Bapak Ibu kalau udah baca panduan pembelajaran ini udah lengkap gitu. Tinggal ikutin saja gitu. Udah lengkap semuanya udah dijelasin di sana. Oke. Nah, dari 3 barang ini kita akan bisa menyusun. Nah, untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di pembelajaran kita itu ada tahapannya. Jadi tahapan pertama, ini saya sulit sekali ya. Tahapan pertama kita saya harus memahami garis besar kurikulum merdeka itu apa sih sebenarnya. Nah ini karena kita masih masa transisi ya Bapak Ibu ya, masa transisi itu biasanya masih terngiang-ngiang dengan kurikulum yang lama begitu ya. Masih terbawa-bawa tentang kurikulum yang sudah kita jalani mulai kalau di SMK kemarin 2013 itu kurikulum 2013 dia berbeda ya kan, nggak sama seperti ini. Kalau sekarang kan capaian pembelajaran SMA dan SMK kan sama begitu. Kalau dulu tidak ya Pak ya? Ya. Beda. Jadi langsung ke jurusan masing-masing kayak gitu matematikanya gitu ya. Nah di sini ada perbedaan. Kenapa SMK itu menggunakan capaian pembelajaran sama seperti SMA gitu ya. Kemarin jawabannya yang pertama itu karena anak-anak SMK itu bisa dia bisa melanjutkan gitu ya. Dia diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, nggak hanya lulus SMK begitu. Walaupun dia memang anak-anak yang masuk ke SMK itu biasanya dia akan langsung mencari kerja, punya keahlian di bidang masing-masing sesuai jurusannya. Cuman tidak menutup kemungkinan kan di mereka melanjutkan ke perguruan tinggi itu satu. Nah, yang kedua, ini yang diberikan di capaian pembelajaran itu adalah konten-konten minimal, dasarnya saja. Dasar-dasar dari matematika gitu ya, kemampuan dasar dari matematika yang nantinya kemanapun akan dipakai gitu ya, kemanapun dia akan terpakai gitu. Misalnya kalau di SMK apa Pak jurusannya? TKJ apa sih? Banyak, ada TKJ, ATP itu perkebunan, ada teknik sepeda motor, ada akuntansi, ada macam-macam lah. Jadi di setiap SMK itu bisa beda-beda jurusannya. Iya, betul. Kemarin tuh juga disampaikan juga kan kemarin diundang itu ada guru SMA, guru SMK, guru SMA 1, guru SMK 1, SMP 1, SD 1 gitu. Setiap jenjang ada perwakilannya yang merevisi itu. Nah, disampaikanlah seperti itu. Nah, yang kesulitan katanya nanti kalau jurusan kesehatan nggak ada itu nyambungnya katanya kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan gitu juga. Untuk matematika sendiri kan kenapa kita juga tahu sebagai guru matematika sebenarnya kalau kita mau melihat di implementasi di kehidupan sehari-hari langsung itu juga nggak bisa langsung ada gitu kan. Tapi dia proses berpikirnya yang diterapkan di sini. Nah, itu satu. Yang kedua, yang ketiga, nah ini tadi hubungannya kenapa gimana kalau jurusan-jurusan tertentu kemudian dia perlu lebih pembelajarannya atau materinya atau kontennya. Nah, di sini guru-guru di SMK bisa memberi tambahan sendiri ya. Jadi yang ada di CP itu kan kemampuan minimal. Iya. Ya, kemampuan minimal. Jadi kalau memang di SMK di jurusan tertentu mau ditambahkan materi yang enggak ada di CP, boleh banget, sangat boleh banget gitu ya. Sangat boleh banget. Misalnya di mesin, biasanya apa Pak? Mesin biasanya
kalau di akuntansi kan tidak perlu belajar ini trigonometri, biasanya di mesin butuh itu Ya, trigonometri. tuh. Jadi berarti kalau di CP itu hanya trigonnya itu apa perbandingan matematika, perbandingan trigon dan apa istilahnya menggunakan segitiga siku-siku ya kan yang di awal boleh ditambahkan yang lain gitu, lebih dalam lagi gitu, lebih dalam lagi. Kalau di akuntansi nggak perlu banget. Nah, jadi dia bisa tujuan pembelajarannya bisa diminimalkan. Sekedar mereka bisa mengetahui, bisa menggunakan itu di kehidupan sehari-hari yang simpel-simpel saja, yang minimal saja gitu. Jadi guru bisa memilih mana yang lebih dikuatkan dan mana yang bisa diminimalkan begitu. Terus Jadi yang itu apa namanya, kalau SMA matematika wajib, matematika peminatannya gimana itu dengan jadi IKN? kalau di sebenarnya di apa namanya di SMK juga bisa mata pelajaran pilihannya matematika lanjut di F+. Jadi F+ itu bisa SMA, SMK. Jadi nanti di kelas 11 dan di kelas 11 itu SMK juga bisa memilih mata pelajaran. Ada kan nanti pilihan mata pelajaran, jadi juga bisa memilih mata pelajaran matematika lanjutan. Jadi kalau matematika lanjutan itu kalau di capaian pembelajaran itu yang F+, ya fase F+ gitu. Jadi bukan peminatan lagi sekarang, tapi mata pelajaran pilihan begitu. Jadi kalau di SMA pun SMA, SMK sama, boleh memilih. Jadi kelas 11, kalau di sana rata-rata udah tahun kedua atau baru tahun pertama. Ya, apa itu Bu? Ininya, kurikulum merdeka. Kalau di Kota Baru tahun ini yang baru pada mulai apa namanya kurikulum mandiri berubah. Oh Kalau gitu. tahun lalu sudah ada yang mandiri tapi mandiri belajar. Oh jadi baru Kalau ya, mandiri, belum kalau ya, mandiri, belum ini ya. belum, ini Oh, makanya baru berada di fase E. oh ya, jadi tahun depan baru fase E. Fase apa ya? Yang pertama itu fase apa Oh ya? Fase iya E. fase E, maksudnya Berarti tahun tahun ini depan tahun ini baru fase E. ya yang mandiri berubah masih sedikit ya. Nah, saya kurang paham kalau mandiri berubah sudah pakai full. Cuma yang Iya, mandiri belajar itu kayaknya ya kalau masih mandiri belajar K13. belum, masih Belum, belum. K13. Masih banyak yang Oh, mandiri belajar ya? belum. Iya, iya, nggih. Berarti kan tahun depan kalau dia sudah mengajukan mandiri berubah kan baru fase E, ya kan? Gitu. Nggih. Jadi bedanya nanti kalau mandiri nanti tahun 2024 nggak ada mandiri berubah, mandiri belajar lagi, semuanya kurikulum merdeka gitu. Tapi untuk tahun ini, tahun ajaran baru masih ada itu karena kemarin juga didata kan kemarin itu sama Kemendikbud. Kalau SMK kurang tahu didata atau enggak. Kalau SMA kemarin sudah ada pendataan yang memilih mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Kalau sudah di mandiri berubah dari yang pilihan pertama, artinya tahun depan kan sudah fase F. Nah, artinya kalau sudah mau masuk ke fase F itu sudah ada sekolah harus memberikan ini pilihan mata pelajaran pilihan pilihan mata pelajaran pilihan termasuk mata pelajaran matematika lanjutan yang diambil capaian pembelajarannya dari fase F+ gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya ya di kontennya. Di kontennya itu beda. Nanti kita bisa lihat ya, fase F dan fase F+. Yang jelas anak tidak semuanya belajar F+. Ya, yang belajar F+ itu yang memilih mata pelajaran matematika lanjutan. Kalau nggak memilih ya nggak belajar. Jadi yang wajib diterima anak-anak itu adalah fase E dan fase F gitu. Fase E itu untuk kelas 10 nanti, kalau fase F itu 11 dan 12. Nah, memilahnya bagaimana? Nah, itu dia nanti di situ peran kita sebagai guru untuk memilah dari caraan pembelajaran itu yang mana mau di kelas 11, yang mana mau di kelas 12 begitu. Oke, nah kita berada di langkah kedua ini. Guru berada di langkah kedua ini nih, memahami pembelajaran dan asesmen. Nah itu.
Ya, kalau kita sudah memahami tentang garis besar kurikulum merdeka bagaimana, nah ini langkah kedua ini yang ini akan Bapak Ibu lakukan. Jadi memahami pembelajaran dan asesmen. Artinya apa? Di pembelajaran, memahami pembelajaran artinya kita harus menganalisis CP-nya, kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan ATP-nya serta rencana pembelajarannya gitu. Sama itu yang nanti dijelaskan juga asesmen diagnosisnya itu masih kurang paham maksudnya. Sekarang istilahnya bukan asesmen diagnosis lagi, karena apa? Berubah lagi. Karena ada diagnosis itu kaitannya kan ke kesehatan gitu ya, rumah sakit. Jadi diubah istilahnya jadi penilaian awal. Oh, penilaian. Tes awal lah sama dulu ya. Awal sebenarnya. Ya, cuma istilah saja. Istilah aja. Supaya tidak terdengar bahwa ini seperti rumah sakit kayak gitu loh, bukan dokter gitu. Kayak penilaian diagnostik, kayak dokter aja ada diagnostiknya gitu. Sebenarnya cuma istilah saja. Oke. Nah, agak susah ya. Ini sebentar. Nah, bagaimana memahami itu? Kita kan berada di langkah kedua ini ya. Di langkah kedua ini. Nah, kalau langkah pertama kan regulasi dan lain sebagainya ya, kemudian kajian akademik dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk langkah kedua ini guru nih yang berperan nih. Jadi kita dari mana memahami pembelajaran dan asesmen? Ini dari panduan pembelajaran dan asesmen. Di situ lengkap semuanya sudah ada. Ada prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik. Nah, ini yang terpenting. Sebenarnya dari asesmen awal atau penilaian awal itu nanti kita bisa membuat pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik. Tahapan peserta didik artinya apa? Makanya sekarang kan ada fase ya. Fase itu menyesuaikan dengan tingkat kognitif anak sebenarnya. Jadi kenapa dibikin fase itu sebenarnya asal usulnya dari tingkat kognitif anak, makanya setiap umur 7 tahun sampai 8 tahun itu berada di mana. Nah, itu pembagiannya itu berdasarkan itu sebenarnya awalnya. Kayaknya fase E itu berkisar antara umur 14-15 tahun di usia kelas 10 ya, kelas 10 di SMA, SMK. Nah, di sini tahapan pembelajaran ini. Nah, dalam satu kelas biasanya kan akan beda-beda tuh kompetensinya. Nah, makanya di kurikulum Merdeka juga sangat-sangat diutamakan itu pembelajaran berdiferensiasi gitu. Kita sering dengar ya pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa sih gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat di pembelajaran kita udah sering kok melaksanakan itu. Kita sudah sering melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Cuman kita nggak memberikan nama aja seperti itu. Nah ini kalau kita sudah menyiapkan pembelajaran sesuai tahapan peserta didik, kita bisa merencanakan pembelajaran itu dengan baik. Berarti sudah bisa membuat alur tujuan pembelajarannya, merencanakan pembelajaran, kemudian pengolah dan pelaporan. Nah ini terakhir kan setelah asesmen, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen ini masuk ke dalam langkah kedua ininya. Ini tugasnya guru berada di sini, tugas kita sebagai guru, jadi merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran dan melakukan asesmen. 3 itu ada tugas pokok dari kita sebagai guru. Yang lain-lainnya ini bisa kita sisihkan gitu. Kalau OSPI itu kan sekolah itu tugas sekolah gitu ya. Yang penting 1 dan 2 ini kita sudah pahami. Regulasi penting kita pahami. Kenapa harus kita pahami regulasi mengenai kurikulum Merdeka supaya kita bisa menyiapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah ditetapin gitu. Enggak balik-balik lagi ke kurikulum yang lama gitu. Ini agak gelap ya. Oke. Bapak Ibu bisa langsung
berdiskusi dari tadi kayaknya suaranya Pak Wadri aja ya. Ini Kak tanya jawab apa mau lanjut dulu? Kita masih sambil tanya, ada mau yang ditanya langsung saja boleh. Gitu. Siap. Jadi kalau ada yang mau tanya jawab langsung aja Ibu dinyalakan Bapak Ibu mikrofonnya ya. Tanya atau mau ini angkat tangan bisa seperti ini boleh. Ya, oke. Bu Raudah gimana? Ini baru menyamakan persepsi aja ini di awal ini beberapa ini baru menyamakan persepsi. Jadi kalau kita udah sama persepsinya, enak nanti jalannya gitu kan. Enggak ini kemarin saya baca begini deh. Kemarin saya dengar begini deh gitu. Jadi kalau udah kita samain persepsi tentang kurikulum merdeka, tentang capaian pembelajaran, tentang gimana cara menyusun TPA-TP tadi, udah nyaman nanti jalannya kayak gitu. Jadi yang pertama tadi kita tinggalkan dulu KD perkadean, perkadean kita tinggalkan, kemudian mindset kita capaian pembelajaran itu adalah capaian minimal ya, capaian minimal. Kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan anak, apalagi SMK. SMK itu pasti ada kebutuhan khusus sesuai dengan jurusan masing-masing gitu. Itu yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Kemudian yang ketiga, bahwa urutan yang berada di CP itu bukan urutan pembelajaran. Gitu. Itu poin pentingnya sudah. Poin pentingnya harus kita pahami 3 hal itu. Jadi kalau misalnya nanti di CP itu tidak tidak ada yang tidak tercapai dalam 1 tahun itu enggak masalah ya. Kita bisa lanjutkan tahun berikutnya. Bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Kita lanjutkan tahun berikutnya kalau dia memang menjadi materi prasyarat. Nah, itu maksudnya materi prasyarat. Oh ya, materi prasyarat untuk materi berikutnya gitu kan. Di atasnya kan ada kan matematika gitu kan. Kalau mau belajar fungsi eksponen, berarti kan dia eksponen dulu harus paham gitu kan. Iya. Itu maksudnya. Oke, nah untuk proses perancangan kegiatan pembelajaran, kenapa ini saya tampilkan duluan? Karena pas semuanya itu akan kita lakukan itu adalah proses perancangan kegiatan pembelajaran. Dari mulai analisis CP, kemudian merumuskan tujuan, kemudian menyusun alur, kemudian merancang pembelajaran, itu adalah satu kesatuan proses perancangan kegiatan pembelajaran. Makanya ini nih sekarang Bapak Ibu akan membuat sudah melakukan proses perancangan kegiatan pembelajaran. Kita mulai dari memahami dan menganalisis capaian pembelajaran itu dulu. Gitu. Jadi kita istilahnya biasanya saya kurang tahu kalau di SMK itu ada buku biasanya ya. Buku pelajaran, buku pegangan guru. Ada tapi ya? Ini masih ke-13 langsung. Ya, nah itu dia biasanya biasanya guru supaya gampangnya buku aja dipegang, udah ikutin alur buku begitu kan? Ya, jadi kita lupakan dulu itu. Kita lupakan itu. Buku itu sebagai penunjang nantinya. Yang terpenting adalah dari capaian pembelajaran dulu nih yang kita pegang. Apa sih yang akan kita ajarkan, baru nanti kita cari sumber belajarnya gitu. Sumber belajar nggak hanya buku nantinya. Nah buku boleh aja misalnya, bukunya ini nggak sesuai dengan capaian pembelajaran, ya nggak masalah. Capaian pembelajaran nggak ada urutannya kok kayak gitu kan. Jadinya buku itu dicetak biasanya kan per bab gitu. Nah kadang guru kan mengajarkan materi itu ya sesuai babnya. Bab 1, bab 2, bab 3 dilanjut begitu ya. Nah ini kita ubah gaya mengajar seperti itu, kita ubah. Kita lihat dulu CP-nya apa, kita lihat dulu alurnya apa. Kalau misalnya kita perlu mengajarkan bilangan berpangkat dulu nih, kita ajarkan ya. Ternyata bilangan berpangkat di buku itu di bab 3, ya nggak masalah gitu kan ya. Bisa aja kita tidak based on buku gitu, kita based on alur tujuan pembelajaran kita, ATP kita. Jadi kita mengajar itu sesuai dengan alur yang sudah kita susun gitu ya. Jadi makanya alur tujuan pembelajaran ini penting.
menyusun tujuan pembelajaran penting. Kenapa? Supaya kita tahu nanti pada saat melaksanakan pembelajaran tuh nggak bingung lagi setelah materi ini apa gitu kan. Setelah materi ini selesai apa selanjutnya? Dan biasanya kayak gitu. Karena biasanya kita kan langsung diberi. Kalau KD itu kan langsung ya, oh habis ini, habis ini gitu. Nah kalau di sini enggak, di sini kita diminta menyusun sesuai dengan kompetensi siswa kita. Mana nih yang duluan nih, mana yang lebih mudah duluan untuk diterima anak-anak. Gitu. Ini akan lebih mudah buat kita karena apa? Kita tahu anak-anak kemampuan anak kita di mana. Kalau kita ya berikan lebih mudah dulu kan mereka lebih mudah menerimanya. Gitu kan. Kalau misal dari satu sekolah nih, Ibu Wandini, kan biasanya dalam satu tingkatan itu kan beda-beda, ada beberapa guru yang ngajar. Nah kalau misalnya mereka bebas nih, saya ngambil yang penting CP yang ini nih, terus si guru ngambil CP yang ini, terus dia kembangkan. Nah berarti ketika penilaian semester kan dulu-dulunya nih, biasa kan MGP, kita samakan soalnya umpamanya dan lain sebagainya. Berarti enggak berlaku lagi atau kayak gimana? Dalam satu sekolah ya harus bekerja sama dong, jangan masing-masing. Iya, masing-masing ya. Jangan masing-masing supaya apa? Supaya ada keselarasan antara satu guru dan guru lain. Bukan berarti bebas merdeka, kurikulum merdeka terus merdekanya ya enggak juga gitu kan ya. Jadi berarti tetap aja koordinasi ya. Iya, itu penting malahan justru kolaborasi antara, apalagi nanti kalau sudah ada fase berikutnya. Nah, ini penting. Kita menyusunnya itu semua fase supaya enak nantinya kan runtut, ada sustainable-nya, kesinambungannya, ada sustainable antara fase E, fase F gitu. Nah itu makanya harus kerja tim, berkolaborasi antara guru yang mengajar di fase E dan fase F. Nanti tiba-tiba fase E kan guru A nih yang ngajar, fase F guru B. Karena tidak ada komunikasi, nggak nyambung nantinya gitu. Fase nanti misalnya dia nggak, ini kurang, kemarin itu karena waktunya ini, karena nggak cukup waktunya gitu istilahnya ya. Nggak cukup waktunya, akhirnya kan nggak selesai gitu. Nah, guru B yang mengajar fase F nggak tahu, tiba-tiba langsung masuk, ini hujan lebat banget di sini. Kedengaran nggak suara saya? Iya, kedengaran jelas aja. Pakai headset saja nih, saya yang agak ini. Terus ini juga yang jadi pertanyaan, kan katanya di IKM ini kan tidak ada istilah tinggal kelas. Saya nggak bisa dengar Pak, saya pakai headset dulu. Oke, kedengaran nggak suara saya? Iya, kedengaran. Oke. Ini lebat banget hujannya. Oke, kita lanjut. Jadi ya itu harus ada kerja tim, berkolaborasi, nggak bisa masing-masing, supaya berkesinambungan antara fase E dan fase F. Jangankan fase F, kemarin yang kita revisi, itu mulai dari fase A. Jadi A, B, C, D, E, F itu harus nyambung semuanya. Nggak boleh ada gap, nggak boleh ada terpotong begitu. Jadi kompetensi yang dikuasai anak-anak harus nyambung, berkesinambungan. Gitu. Itu makanya harus, apalagi dalam satu sekolah, mereka harus kerja tim. Nggak bisa masing-masing lagi. Jadi semuanya disiapin bersama. Nah, kalau sudah seperti itu kan nggak ada masalah lagi kan? Kalau sudah semuanya kerja tim nggak akan ada masalah lagi. Terus itu yang saya mau tanyakan lagi nih, ini banyak banget pertanyaan di benak saya nih. Kan istilah IKM ini kan tidak ada lagi, betul ya, nggak ada istilahnya siswa tinggal kelas atau kayak gimana? Nggak ada sebenarnya, tidak ada tinggal kelas. Jadi ada beberapa kategori nih. Kan sekarang boleh naik kelas otomatis istilahnya ya, naik kelas otomatis. Nah, karena apa? Karena memang
di anak-anak itu tidak ada lagi KKM kan, tidak ada lagi KKM. Nah, untuk kriterianya bagaimana? Kriterianya tergantung dari nanti guru masing-masing, guru mata pelajaran masing-masing, dari TP-nya masing-masing. Mereka dianggap dia sudah mencapai berada di fase akhir akhir itu apa gitu kan. Ada nanti TP-nya kan masing-masing ada gitu. Ada kriterianya dari guru itu. Nah, sekolah bagaimana? Nah, sebenarnya nggak ada kata nggak boleh naik kelas, harus naik kelas tuh enggak. Cuman apa? Sekolah bisa membuat kriteria. Kriteria kenaikan kelas itu dibuat oleh sekolah masing-masing gitu. Jadi boleh nggak naik kelas. Boleh, nggak ada boleh. nggak ada keharusan anak itu harus naik kelas tuh enggak ya. Soalnya kan informasi-informasi ya dari narsum yang pernah ini menyampaikan ke kami ya, nggak ada istilah tinggal kelas ya, dia tetap naik tapi dia mengulang materi yang dia nggak lulus sih. Makanya jadi pertanyaan lah, kalau misal dia berada teman-temannya belajar di fase F kan, lalu dia belajarnya fase E, gurunya bingung kan juga. Pertama guru harus mengajar dua ini, itu boleh dikembalikan atau kayak gimana? Kalau itu boleh. Jadi dia berada di kelas 11 tapi dia masih fase E di mata pelajaran tertentu, boleh. Kenapa? Karena kan misalnya kriteria kenaikan kelas itu, misal nih ada dia boleh tidak selesai fase E di beberapa, misalnya 2 mata pelajaran misalnya ya. Misal dia di sekolah itu bikin kriteria kenaikan kelas, bisa naik kelas ya minimal tidak naik kelas bila minimal maksimal 2 ya. 2 mata pelajaran tidak mencapai fase E. Ya, bukan tuntas sekarang istilahnya, Bu. Tidak menyelesaikan fase E. Ya, tidak mencapai fase E gitu. Iya, bahasanya. Oke. Jadi misalnya dia hanya 1 nih, karena tadi syaratnya 2, ya kan? Dia syaratnya 2 tidak naik kelas, tapi kalau 1 bisa naik kelas gitu kan. Misalnya matematika, ya. Matematika dia belum selesai nih fase E-nya. Bagaimana? Dia tetap naik kelas misalnya, karena dia syaratnya di sekolah itu adalah 2 mata pelajaran, karena dia cuma matematika saja yang tidak mencapai fase E, akhir fase E, ya kan? Berarti dia bisa di kelas 11, tapi dia masih di fase E gitu. Nah, terus cara pembelajarannya bagaimana? Ya, inilah dia pembelajaran berdiferensiasi tadi. Memang gurunya harus membagi nih, harus memberikan pembelajaran yang berbeda gitu, harus menyiapkan pembelajaran yang berbeda. Kalau di kelas itu ada anak yang masih berada di fase E. Nah, itu boleh memang. Itu boleh. Cuman tidak ada kalimat harus naik kelas tuh tidak ada. Jadi sekolah pun boleh membuat kriteria kenaikan kelas itu tidak hanya berdasarkan akademik. Boleh saja kriterianya yang lain, misalnya kesopanan, misalnya kehadiran. Nah, boleh. Iya, sikap. Boleh. Kalau di sekolah kami kan ada 3 kan yang jadi kategorinya, mulai dari pelajarannya maksimal 3 yang tidak tuntas, kehadiran di sekolah maksimal 14 alfanya dalam 1 tahun, terus karakternya itu yang itu berarti tetap aja bisa diterapkan di dalam. Bisa banget. Nggak ada larangan. Jadi sekolah boleh menggunakan kriteria kenaikan kelas itu. Syaratnya gimana? Syaratnya harus disampaikan di awal tahun. Sampaikan ke anak dan orang tua, disosialisasikan bahwa kita menggunakan kurikulum Merdeka dengan syarat kenaikan kelas seperti ini. Nah, jadi tidak ada kalimat atau tidak ada hukumnya, tidak ada aturannya yang mewajibkan anak itu naik kelas, tidak ada gitu. Jadi boleh sekolah membuat kriteria. Gitu ya, Pak. Ada lagi kah sebelum kita lanjut? Sudah, ya, lanjut. Ya memang itu banyak kemarin itu mispersepsi ya, mispersepsi banyak seperti itu, karena memang banyak yang menyampaikan bahwa wajib naik kelas, harus naik kelas. Enggak, dari pusat tidak seperti itu menyampaikannya. Jadi
Tidak ada kalimat keharusan naik kelas tuh nggak ada. Jadi itu tadi bisa bahwa dia naik kelas tapi masih dalam fase boleh. Memang beberapa mata pelajaran mungkin seperti itu nanti. Oke. Nah, ini saya masih belum tahu nih. Di sini Bapak Ibu sudah semuanya buka capaian pembelajaran apa belum ya? Belum. Sudah di-share belum? Sudah yang tadi Pion kirim kan? Iya. Bapak Ibu silahkan dibuka. Ini. Jadi sebenarnya kita perlu diskusikan nih. Yang mana nih, ada 3 file, yang CP, Boleh yang file... pertama aja, yang PD, yang belum dipisah. Itu sudah kalau yang belum dipisah itu kan yang aslinya nih. Yang aslinya yang masih gabung antara fase F dan F+. Kalau yang sudah dipisah itu nanti ada penjelasannya di situ. Yang dipisah aja gini. Ya, ini sudah saya buka ini. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu kan memuat kompetensi dan konten ya. Nah, jadi di capaian pembelajaran itu kalimatnya itu pasti memuat kompetensi dan ruang lingkup materi, gitu ya. Nah, di tujuan pembelajaran nantinya kan kita juga akan memuat kompetensi dan materi ya kan, kontennya. Nah, lalu yang jadi masalah, apakah kata pemahaman di CP itu sama level ya dengan kata memahami di TP? Padahal biasanya kalau memahami itu kan berada di level rendah ya kan. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini perlu penting nih. Nanti kan biasanya menyusun TP itu kan melihat CP. Nah, di CP itu kan ada pemahaman bla 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 begitu. Oh, ternyata ini kayaknya ini kompetensinya berarti TP-nya yang memahami saja. Nah, kadang-kadang ada kesalahpahaman itu. Nah, di sini harus kita pahamkan apakah sama maknanya pemahaman di CP dengan kata memahami di TP. Padahal kalau di TP itu biasanya kalau kompetensinya kata kerja operasionalnya itu memahami, itu berada di level yang paling rendah gitu kan ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini belum nyampe nih saya. yang lain bagaimana? Ayo aktif. Ayo teman-teman yang lain bagaimana? Kita berapa orang? 12 orang ya. 12 orang nih. Oke, kita lanjut aja Gen ya. Jadi di sini berbeda ya antara kata pemahaman dan kata memahami di TP. Jadi pemahaman di CP itu merupakan proses ya. Dia itu proses. Jadi istilahnya bukan tujuannya, dia merupakan sebuah proses untuk yang akan proses mengkonstruksi pengetahuan gitu. Jadi dia bukan kata kerja gitu ya. Kalau pemahaman itu artinya apa? Berbeda dengan kalau di TP. Kalau TP itu kan biasanya diambil dari kata kerja operasional ya. Jadi level kompetensi anak. Nah, kalau di capaian pembelajaran, nanti misalnya Bapak Ibu membaca nih, misalnya sebentar. Ada kata pemahaman di fase sebentar. Itu banyak yang menggunakan kata pemahaman. Jadi kalau ada kata pemahaman,
Nah, peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi kombinasi. Misal nih, ini ada kata memahami di dalam CP. Apakah nanti TP-nya juga hanya sampai memahami saja? Nah itu yang harus kita pahami, bahwa kalau kata memahami atau pemahaman di CP itu bukan berarti kita nanti membuat TP-nya hanya sampai memahami, begitu loh. Ya, bisa menangkap apa maksud saya? Iya, betul, paham. Ya. Jadi biasanya kan dulu kalau di KD itu kan KD-nya sampai menganalisis, misalnya gitu ya. Oh berarti nanti TP-nya paling akhir kan menganalisis, gitu. Iya. Ya urutannya nanti mungkin misalnya dari mengidentifikasi dan lain sebagainya. Tapi itu bukan tujuan kita ya, bukan tujuan kita menyusun TP itu sesuai dengan level berpikir juga enggak. Jadi menyesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan anak-anak. Enggak mesti nanti dimulai dari identifikasi. Tergantung nanti kita dari penilaian awal kita bagaimana. Kalau anak-anak itu sudah paham ya langsung saja misalnya level berikutnya. Gitu. Nggak harus memulainya dari level 1. Ini kalau di taksonomi Bloom kan seperti ini ya kan, ada memahami itu berada di level 2. Jadi kita nggak bukan seperti itu. Kalau di kurikulum Merdeka nggak mesti harus sesuai dengan taksonomi Bloom-nya. Kita bisa menyusun sendiri. Kita mau menggunakan ini boleh ya, tapi tidak harus gitu kan, tidak harus levelnya ini harus sesuai urutan di taksonomi Bloom gitu maksudnya. Nggak seperti itu juga. Tapi kalau memang diperlukan ya silahkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya ini yang harus kita pikirkan bersama-sama untuk menyusun sebuah pembelajaran untuk memahami menyusun TP, menyusun ATP, kemudian memahami ini apa sih yang harus kita lihat. Nah, setelah kita membaca CP itu apa sih yang akan kita yang harus kita ambil dari situ gitu ya. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan refleksi ini yang harus muncul di Bapak Ibu. Jadi kita ambil kata-kata kunci apa aja yang penting dalam CP yang sudah kita baca tadi. Kemudian apakah capaian yang ditargetkan sudah biasa saya ajarkan? Nah ini ya, pertama. Kemudian apakah ada hal-hal yang sulit saya pahami setelah baca CP tadi, apakah ini yang harus kita munculkan ini. Kemudian bagaimana saya mencari tahu untuk mempelajari hal tersebut. Kan misalnya kalau kita sudah membaca CP, oh ternyata ada hal nih yang belum pernah kita ketahui gitu, ada hal-hal baru gitu. Nah, di sini kalau saya baca kemarin ada di fase F itu yang belum pernah ada di kurikulum sebelumnya, itu tentang statistik. Nanti itu ada data bivariat. Nah, itu kalau kita mendengar kata bivariat ya, data bivariat itu kan kita langsung ingatnya pada masa kuliah gitu ya. Nah, itu nanti ada ceritanya itu nanti. Kemarin saya sudah konfirmasi ke yang pengembang CP pertama, ternyata tidak seperti itu. Gitu. Nah, kemudian dengan siapa saya sebaiknya mendiskusikan tersebut. Jadi kalau sesuatu yang kita nggak pahami, kita harus cari orang nih untuk mendiskusikan gitu kan. Nah, hal-hal ini yang harus kita tahu. Kemudian sejauh mana saya dapat mengidentifikasi kompetensi yang diharapkan ini. Kemudian dukungan apa yang saya butuhkan agar dapat mencapai CP, memahami CP, ya. Dan mengapa. Nah ini pertanyaan inilah yang kita butuhkan supaya apa? Supaya kita bisa memahami CP dengan baik. Gitu. Kalau ini sudah kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah nanti kita sudah bisa memahami CP itu. Kalau kita sudah bisa memahami CP, maka kita bisa menyusun TP-nya. Oke. Nah, apa ini? Rasional, tujuan, dan karakteristik. Nah, ini yang selalu ditinggal. Kalau membaca capaian pembelajaran
biasanya itu langsung larinya ke capaian pembelajaran elemen. Itu tadi yang Pak Wadri kita langsung ke elemennya deh. Gitu. Padahal kita bisa ke sini dulu nih. Bentar. Kita buka CP ya. Di capaian pembelajaran itu ada 4 bagian. Jadi ada 4 bagian yang seutuh nih, harusnya utuh ya. Utuh yang tidak terpisah-pisah. Nah, ini yang pertama, rasional mata pelajaran. Nah, setiap capaian pembelajaran mata pelajaran itu semuanya ada rasional mata pelajaran. Kalau capaian pembelajaran matematika berarti ada rasional mata pelajaran matematika. Ini perlu kita baca. Kenapa? Supaya apa? Kita bisa tahu, oh ini mata pelajaran ini sebenarnya, mata pelajaran matematika ini sebenarnya apa sih kegunaannya. Nah, rasionalnya ini di sini kita baca. Oh ternyata ini dibutuhkan untuk belajar atau berpikir logis yang sangat dibutuhkan manusia untuk hidup dan yang mendasari perkembangan teknologi modern. Nah ini penting bahwa anak-anak, apalagi anak-anak zaman sekarang kan semuanya gadget ya, semua anak milenial kan ininya dia sudah lahir di zaman yang sudah semuanya gadget itu istilahnya baru lahir udah bisa menggunakan gadget gitu anak-anak sekarang. Nah, matematika ini adalah salah satu ilmu yang harus mereka kuasai, pengetahuannya harus mereka kuasai. Nah, kalau kita memahami ini, artinya apa? Kita bisa memberikan matematika itu nggak hanya sekedar materi yang kita sampaikan. Gitu. Jadi kita ada isinya, ada ruhnya yang kita bisa sampaikan ke anak-anak. Apa sih kamu belajar matematika untuk apa? Gitu kan. Nggak cuma belajar misalnya belajar bilangan berpangkat untuk apa? Oh, kalau sini saya minimize, itu minimize juga ya? Iya. Oke, tidak bisa. Berarti memang saya harus tidak melihat Bapak Ibu. Nah, di sini kita perlu baca. Jadi bagian pertama itu pasti ada rasional mata pelajaran setiap CP. Kemudian bagian kedua itu ada tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran ini tujuan kita memberikan pelajaran matematika itu sebenarnya apa. Nah, di sini kita bisa baca, kemudian kalau kita udah pahami, maka kita akan memberikan materi itu tidak hanya sekedar deliver gitu ya, hanya mengajarkan oh ini loh rumusnya untuk menyelesaikan soal saja. Nah, tidak seperti itu. Jadi ada tujuan mata pelajaran di sini yang harus kita baca. Nah, kemudian yang ketiga ada karakteristiknya. Nah, karakteristik mata pelajaran apa saja? Nah, di sini ada elemen konten dan elemen proses. Ya, di matematika itu penting prosesnya nggak hanya kontennya saja, tapi elemen proses juga penting banget di sini. Karena apa? Di sini membuat kecakapan-kecakapan yang memang harus dikuasai anak-anak gitu ya. Jadi seperti penalaran dan pembuktian matematis, untuk apa ini gitu kan? Untuk apa dia membuktikan sesuatu? Oh ternyata dia harus bisa nantinya bisa menganalisis situasi dan kemudian menyusun serta menyelidiki praduga. Nah kan penting sekali kan seperti ini sebenarnya. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar matematika, berhitung, ya kan, mencari X, gitu kan. Kalau ya teman-teman saya ngasih joke itu apa sih matematika, belajar nyari X, nyari Y, gitu. Jadi kita ada maknanya di sini. Kemudian pemecahan masalah. Nah ini sebenarnya elemen proses ini penting sekali. Kita kita bisa pahami. Kemudian di situ di dalam matematika itu kan juga belajar berkomunikasi juga. Komunikasi matematis itu seperti apa gitu kan. Ada di sini sudah jelasin. Kemudian representasi matematika. Matematika itu kan ada simbol-simbol gitu ya, ada simbol, tabel, diagram, nah banyak banget tentang matematika itu. Nah, di sini proses ini yang harus kita paham juga. Nah, yang terakhir di sini baru capaian pembelajaran elemen setiap fasenya. Jadi elemen
kita kalau di matematika itu dibagi menjadi elemennya semuanya ada bilangan, aljabar, pengukuran, geometri. Ini dari mulai fase A ada gitu ya, semuanya elemennya sama. Nah, baru kemudian capaian pembelajaran kontennya ini yang akan membedakan. Nah, biasanya kita hanya membacanya di sini saja nih, padahal capaian pembelajaran itu ada 4 bagian gitu kan, 4 bagian yang besar dan nggak bisa dipisah-pisahin gitu. Tapi yang 3 tadi biasanya sudah langsung di skip, langsung masuk ke sini. Langsung masuk ke sini kemudian cari fase E, gitu kan ya. Cari fase E. Nah, itu biasanya. Nah, ini kita ubah lagi. Jadi kita baca dulu baik-baik tentang rasional, tujuan mata pelajaran dan karakteristiknya kayak gitu. Baru nanti kita masuk ke capaian pembelajaran elemennya. Nah, perlu nggak membaca fase yang sebelumnya? Sangat perlu, terutama fase D. Terutama fase D. Fase D SMP ya? SMP Ya, kan? SMP. Terutama fase D. Nah, ini kenapa? Supaya kita tahu nih kemampuan awal anak tuh apa sebenarnya. Fase D itu di akhir fase D itu sudah menguasai apa. Nah, inilah yang akan kita kita cari tahu apakah benar anak-anak yang masuk di kelas 10 itu sudah menguasai ini gitu ya. Gitu kan? Jadi kalau mereka udah menguasai ini, oh berarti benar dia sudah berada pada akhir fase D, artinya sudah siap lanjut ke fase E maksud saya begitu. Nah, guru yang mengajar fase F juga begitu, lihat fase E. Fase E itu kemampuan akhirnya apa? Nah, itulah yang akan kita cek di anak tersebut apakah benar dia sudah berada di akhir fase E sehingga dia bisa lanjut ke fase F begitu. Nah, itu sebenarnya inti dari asesmen awal gitu kan atau penilaian awalnya. Nah, itu gunanya apa bedanya penilaian dan asesmen nih lagi. Apa Bapak Ibu? Saya karena menyebut asesmen jadi ingat nih. Apa bedanya penilaian dan asesmen? Saya tadi ngomong antara penilaian dan asesmen, tapi saya setiap menyebut penilaian awal, saya langsung ganti kan, oh asesmen awal. Apa sih bedanya penilaian dan asesmen yang Bapak Ibu ketahui? Ya Bapak Ibu, siapa yang menjawab? Silakan. Ini semuanya tertutup nih, jadi nggak tahu. Kalau penilaian mungkin di bagian fokus ke hasil akhir ya. Kalau asesmen itu mungkin dia proses. Kan proses kayak gitu mungkin ya kalau nggak salah ya. Jadi gini, apa bedanya penilaian dan asesmen? Nah, kenapa sekarang istilahnya digunakan untuk kurikulum merdeka itu asesmen gitu? Kenapa bukan penilaian gitu ya? Nah, di sini asesmen ini nanti akan kita gunakan untuk memperbaiki sebagai bahan refleksi, sebagai bahan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya gitu ya. Makanya ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif. Formatif itu pada saat kita jalan melaksanakan pembelajaran, kita bisa laksanakan bisa mau tertulis, mau langsung lisan atau apa itu terserah. Jadi intinya kalau asesmen itu hasilnya bukan kita ambil skor saja, bukan nilainya saja tujuannya, gitu kan? Bukan nilai yang anak-anak dapat, enggak. Jadi nilai yang anak-anak dapat itu akan kita gunakan untuk analisis bagaimana pemperbaikan pembelajaran yang akan kita lakukan berikutnya. Sama seperti tadi asesmen awal. Hasil dari asesmen awal itu kita akan gunakan untuk menyiapkan pembelajaran di kelas itu. Memulainya bagaimana. Nah, kalau dari asesmen awal itu, oh ternyata banyak anak-anak yang masih belum berada di akhir fase D. Kalau kita mengajar di fase E ya, mau mengajar fase E di awal nih. Oh ternyata mereka belum berada di akhir fase D. Bagaimana? Oh berarti kita bisa mengulang lagi. Mengulang lagi fase D harus. Boleh nggak ya? Boleh ya, harus memang. Karena apa? Dia nggak akan
ada nggak kesinambungannya nanti nggak nyambung gitu loh, nggak connect antara fase yang sudah dia sebenarnya dia sudah lulus nih, lulus SMP, tapi lulus SMP kan bukan berarti dia berada di akhir fase D, kan bisa saja dia belum selesai gitu. Nah itu yang harus kita cek. Nah asesmen awal itu tidak hanya berada di awal tahun saja, tapi kita bisa gunakan di setiap awal materi. Bisa kita gunakan awal materi, apalagi materi yang punya syarat, gitu ya, punya syarat. Misal nih mau ke materi derivatif atau turunan, dia kan harus bisa limit dulu, ya nggak? Mau integral kan dia sudah tahu dulu nih derivatif atau turunan. Iya, begitu kan? Itu bisa kita ngecek, gitu kan? Itu materi-materi prasyarat. Tapi kalau materi yang tidak nyambung, ya boleh saja langsung. Gitu. Oke. Makin bingung ya Bapak Ibu ya? Makin bingung. Ya. Oke. Nah, Ibu nanya, Bu. Silakan Ibu. Sekolah kami kan sekolah inklusi ya, jadi tahun kemarin kami menerima anak inklusi ya, karena memang sudah ada surat yang mendukung bahwa anak itu kategorinya ini misalnya. Nah itu bagaimana, walaupun tahun ini kami masih mandiri belajar, tahun ajaran baru itu mandiri berubah, kan kita tidak tahu nih PPDB ini gimana gitu, nanti untuk anak yang seperti itu bagaimana? Haruskah tercapai CP-nya atau gimana gitu loh? Ya, jadi kalau untuk inklusi itu kan ada beberapa tipe ya, inklusi Anak dari berkebutuhan khusus, intelektual. Bu. Iya, makanya kebutuhan khusus itu kan ada dari segi intelektual dan secara fisik, ya kan. Kalau secara intelektual memang dia lemahnya di intelektual, tapi kalau secara fisik belum tentu intelektualnya kurang, gitu kan. Ya, ini yang mau fokus yang dibahas yang mana? Yang intelektualnya kurang atau yang fisiknya. Nah, kalau saya bahas satu-satu ya, saya bahas satu-satu untuk inklusi yang memang intelektualnya yang kurang, yang inklusif di berkebutuhan khusus yang intelektualnya, artinya dia kemampuan intelektualnya yang kurang nih. Nah ini anak-anak seperti ini jelas tentu saja berbeda Ibu. Kita harus memberikan perlakuan yang berbeda. Kalau misal nih matematikanya di yang lainnya sudah sampai operasi bilangan pangkat misal nih. Dia mengenal saja udah cukup gitu kan. Bisa mengubah pangkat positif ke negatif aja udah bagus gitu kan. Ya nggak sih, tidak sampai dengan operasi. Karena kan kita ini enggak boleh menolak loh, Bu. Ya, kalau kita sudah memang gitu, Bu. Jadi di sini dibutuhkan berdiferensiasinya di situ. Jadi untuk anak ini dia dibikin berbeda, dibikin TP-nya berbeda. Kalau anak lain misalnya bisa menjumlah bilangan berpangkat misal, atau mengalihkan operasi bilangan berpangkat lah sudah gitu istilahnya ya. Ini gambaran mudahnya saja. Misalnya kalau di materinya bilangan berpangkat, anak lain dia nyampe ke operasi bilangan berpangkat, entah menjumlah, membagi, mengurang atau mengalihkan ya kan. Nah, anak yang berkebutuhan khusus atau yang inklusi dengan intelektual kurang, dia mengenali atau mengubah pangkat positif ke negatif itu sudah bagus. Jadi harus beda, nggak boleh sama. Kenapa? Karena memang dia kemampuannya berbeda, nggak bisa disamain dengan anak-anak yang normal. Kalau untuk anak inklusi atau berkebutuhan khusus tapi hanya fisiknya, misal dia misalnya, mohon maaf, misalnya cacat kakinya gitu, nggak bisa dia pakai kursi roda misalnya gitu, tapi dia intelektualnya sama dengan temennya normal, ada kan seperti itu. Nah itu boleh disamain gitu.
Jadi kita harus kenali inklusinya seperti apa. Inklusi secara intelektual kah atau inklusi hanya fisiknya saja. Kalau fisiknya saja kemudian kemampuan intelektualnya normal, ya nggak apa-apa disamain sama yang lain gitu. Tapi kalau untuk mapel olahraga pasti beda. Kalau fisik ya kan, kalau olahraga kan menggunakan fisik gitu. Anak lain harus bisa mendribel misal nih bisa mendribel bola basket, ya dia jangan sampai mendribel, bisa melempar gitu aja udah bagus ya kan gitu. Jadi memang seperti itu Bu, harus ada dibedain. Jadi sebagai guru kita juga harus mengenali anak ini bagaimana kemampuannya. Nah, dia inklusi inklusi di bidang apa? Inklusi secara intelektual atau inklusi secara fisik saja gitu. Dan kita harus siap memang karena nggak bisa menolak karena apalagi kalau di daerah sana nggak ada SLB misalnya kan. Jadi harus menampung. Ada Bu, ada di tempat kami ini ada, tapi kebanyakan orang tua ini bahkan ada yang tidak mengakui bahwa anaknya terkategori itu pada saat masa PPDB, menyembunyikan alias tidak mengakuin gitu nah Bu. Kalau jadi pada saat pembelajaran kan kami itu walaupun mandiri belajar, kami juga melaksanakan yang diagnostik non kognitif untuk guru BK kan sudah melaksanakan. Nah, jadi itu dia itu bahkan pembelajaran di semester 1 kemarin itu seluruh mata pelajaran. Jadi kita itu namanya kita guru kan paham dengan dia. Nah, maksud saya kan kita ini sulit, kita tidak boleh menolak anak seperti itu. Padahal dia sudah dipastikan tidak bisa mengikuti seluruhnya karena kan kita coba satu semester udah kelihatan, apalagi mau naik ke jenjang kelas 11 dan anak seperti mereka kan tidak mungkin tidak naik kelas gitu. Iya betul. Jadi gini, jadi memang dia harus berbeda TP-nya. TP untuk dia berbeda gitu. Nggak sama dengan anak-anak yang normal gitu. Untuk naik kelas, ya nggak apa-apa naik kelas sesuai dengan TP yang kita susun untuk dia gitu. Materi mungkin sama. Jadi khususan pula. Ya khusus. Nah, seperti itu arahan dari pusat seperti itu selalu disampaikan. Bagaimana kalau sekarang anak-anak inklusi ya? Jadi inklusinya seperti apa dulu? Kalau inklusi secara fisik berarti ya sesuaikan. Kalau dia normal saja ya nggak apa-apa ngikut. Tapi kalau inklusinya secara akademik atau secara intelektual ya harus seperti itu caranya. Makanya kita bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, tapi juga jangan sampai membuat dia merasa direndahkan gitu. Ya. Itu Bu ya. Ya, sip. Ada lagi kah? Kita lanjut. Lanjut dulu Bu. Oke, baik. Nah, ini tadi. Nah, apa gunanya kita memahami rasional, tujuan dan karakteristik mata pelajaran? Di situ nanti kita bisa melihat nih. Jadi kalau sudah kita membaca, oh iya berarti untuk apa sih anak-anak itu belajar matematika, kemudian fokus utama yang ingin dicapai dari mata pelajaran ini nih apa? Jadi kita kalau mau ngajar matematika, oh berarti fokusnya itu apa? Tadi kita sudah baca ternyata anak-anak itu prosesnya ya, proses penalaran dan lain sebagainya itu kita harus fokuskan, dan pemahaman komunikasi dan lain sebagainya itu yang pentingnya. Kemudian bagaimana mata pelajaran ini berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini yang terpenting di kurikulum Merdeka itu ciri khasnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah profil pelajar Pancasila itu tidak hanya berada di P5, ya kan? Proyek pelajar Pancasila itu intinya itu di mata pelajaran. Kalau di matematika itu yang dikembangkan profil pelajar Pancasilanya itu biasanya apa? Critical thinking-nya ya, berpikir kritisnya dan berkreatifnya. Jadi itu yang kita munculkan dari pelajaran matematika, dia berpikir kritis dan punya kreativitas yang tinggi. Nah itu yang kita harus bangun dari anak itu. Nggak perlu kita fokus ke yang lainnya, dimensi yang lainnya nggak perlu fokus pada beriman bertakwa, itu sudah ada yang bertanggung jawab, ya kan, mata pelajaran lain yang bertanggung jawab. Matematika bertanggung jawab untuk mengembangkan critical thinking-nya atau berpikir kritis dan kreativitas. Kalau mau ditambah gotong royong boleh, karena mereka di situ di dalam proses pembelajaran kan mereka ada saling bantu ya, ada komunikasi di situ dan kan. Nah, gotong royong itu juga kan bukan hanya secara
kayak kerjasama dan lain sebagainya. Banyak di situ elemen-elemennya gotong royong yang bisa kita kembangkan. Tapi yang terpenting kalau di matematika itu profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan adalah berpikir kritis dan kreativitasnya. Itu 2 itu aja sudah bagus kalau kita sudah bisa mengembangkan. Oh, jadi saya kira itu semua harus ini. Paling enggak berarti kan tergantung dari mapelnya juga ya. Misal dari matematika apa gitu. Nah, berarti semua ya Pak. Ini kita memaksakan kan, jadi kayak misal doa yang itu sudah masuk dalam profil yang tentang ketuhanan kan. Dimensi yang pertama ketuhanan itu enggak. Jadi kalau gini tergantung dari karakteristik mata pelajarannya. Kalau karakteristik matematika itu mengedepankan bisa berpikir kritis dan kreatif, ya itu yang kita kembangin dari dimensi profil pelajar Pancasila gitu. Enggak semua dimensi harus kita masukin, kita paksa masuk, enggak. Gimana cara menilainya coba? Gimana cara menilainya kalau di matematika mau beriman bertakwa? Kan nggak ada yang bisa kita gunakan untuk menilai itu gitu ya. Kalau berpikir kritis banyak kita menyelesaikan permasalahan matematika kan di situ terlihat ya proses berpikir kritisnya, kreatifnya gimana terlihat bisa kita nilai di situ. Oke. Nah, itu dia ya yang fokusnya, makanya tadi pentingnya kita membaca rasional, tujuan dan karakteristik mata pelajaran. Jadi kita bisa menentukan pembelajaran itu fokus apa yang kita akan laksanakan. Kita sampai jam berapa ini Pak? Sampai 3:30. Oh berarti tinggal berapa menit ini? Padahal banyak banget yang harus kita bahas, padahal ya ini masih tentang CP aja, belum masuk ke ini nih, belum masuk ke TP nih. Lanjut aja sampai jam 4. Kalau sanggup. Bapak Ibunya bagaimana? Oke. Atau kita potong setengah jam aja ya? 1 jam 1,5 jam aja? Besok lagi? Ya, jadi ya. Biar enggak kehilangan fokus juga terlalu lama. Makanya ini saya ngomong terus tuh belum tentu didengarkan. Biasanya gitu, apalagi kalau Zoom ya. Zoom kan. Nah, oke. Tadi sebenarnya ini sudah saya jelasin di awal tadi, jadi tinggal ini langkah-langkah menganalisis CP-nya. Ini materinya nanti hari terakhir dibagi atau bisa di-share nanti? Saya share nanti hari terakhir. Jadi yang penting nanti ini kalau bisa kita kan sudah nih bahas tentang CP, pelajari CP-nya dipelajari, baca, kemudian nanti ada 1 LK yang sudah saya siapin, nanti bisa menganalisis mana ini kompetensinya apa, kemudian kontennya apa gitu. Nanti itu jadi besok kita enak langsung tinggal masuk ke TP dan nyusun ATP-nya gitu. Siap. Ya. Jadi di akhir pertemuan hari ini nanti saya bagikan LK-nya, nanti ada contoh bagaimana caranya membreakdown dari dari CP ya ke dalam membagi mana nih kompetensinya, mana nih kontennya gitu ya. Oke. Nah ini langkah-langkahnya ini kita menganalisis muatannya. Jadi kita ada di CP itu, di kalimat yang panjang itu ada muatan kompetensi, kemudian ada konten yang esensial. Itu pasti dua itu. Ada muatan kompetensi dan ada konten yang esensial ada di situ. Nah, kalau di matematika kontennya menentukan gampang. Enak banget sudah kelihatan di situ kontennya. Tapi kalau untuk mata pelajaran lain tuh lumayan tuh. Harus dibaca penuh ini sebenarnya ruang lingkupnya apa sih gitu. Tapi kalau matematika mudah. Jadi kalau kita baca tadi kan di fase E, Bapak Ibu bisa buka juga
Di fase E itu kan di akhir fase E, peserta didik itu elemen bilangan. Di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, ini kalau dari bacaan ini kontennya apa? Yang mana pian presentasikan itu? Itu ya. Sebentar. Nah, nih dari elemen bilangan. Kontennya yang mana? Yang paling mudah kan menentukan kontennya. Ya, bilangan berpangkat, aritmetika, geometri itu ya maksudnya. Jadi kontennya gampang di sini kelihatan kan, oh ini berarti bilangan berpangkat, kemudian ada barisan dan deret aritmatika dan geometri, dan bunga tunggal, bunga majemuk, itu kontennya. Kalau kompetensinya? Kompetensi. Dari kalimat ini? Menerapkan apa? Penerapan. Ya ini satunya ini menerapkan ya, menerapkan. Kalau yang di sini bilangan berpangkat apa kompetensinya? Nah, kurang paham saya itu. Kan gampang. Peserta didik dapat mengeneralisasi. Ini kompetensinya kan dapat mengeneralisasi. Ya kan? Nah, bagaimana cara mengeneralisasi ini kan capaian akhir ya kan, capaian akhir nantinya. Berarti sampai ke mengeneralisasi itu kan nanti akan ditempuh dari langkah-langkahnya apa gitu kan. Nah, itu nanti yang akan kita susun menjadi TP. Nah, yang terpenting itu kita tandai, oh di elemen bilangan itu kompetensinya mengeneralisasi dan di sini menerapkan ya kan, ada dua kata nih. Kalau untuk yang bilangan kontennya bilangan berpangkat, barisan dan deret aritmatik geometri, dan bunga tunggal, bunga majemuk. Nah ini kan kita udah pisahin tuh antara kompetensi dan konten. Nah kemudian kalau sudah kita analisis masing-masing nih aljabar dan fungsi nih misalnya nih di akhir fase E ini baru kita analisis membreakdown CP-nya ya, kompetensi dan konten CP ya, belum membuat nanti TP. Ya, dari membreakdown ini nanti akan kita susun TP. Nah, kalau yang aljabar dan fungsi, nih misalnya nih, di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial berbasis sama dan fungsi eksponensial. Nah, berarti kompetensinya yang mana nih, Bapak Ibu? Halo. Menyelesaikan bukan, Bu? Iya, jadi kompetensinya di sini menyelesaikan masalah ya. Masalah ya. Ya, menyelesaikan masalah dan dua-duanya nih. Nah, menyelesaikan masalah, konten fase akhirnya. Kontennya ini tadi kompetensi di fase akhir. Kontennya berarti persamaan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan linear 2 variabel, si persamaan dan fungsi kuadrat. ya, Akar imajiner. Sampai yang eksponensial itu ya, Bu ya. Betul. Nah, di sini yang terdapat di CP ini belum urutan ya. Tapi kalau sudah disebut urutan ya boleh. Misalnya nih, oh bener nggak sih harus sistem persamaan linear 3 variabel dulu baru sistem pertidaksamaan linear? Oh iya gitu kan. Jadi dia belajar sistem persamaan dulu baru belajar sistem pertidaksamaan gitu kan. Kemudian apakah nanti fungsi kuadrat persamaan dulu diajarkan baru fungsi kuadrat? Nah itu harus kita, kalau iya berarti boleh kita jadiin satu ya kan. Ini persamaan biasanya kan memang gitu, persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi setelah mau kita mengajarkan
kita sudah mengajarkan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem persamaan linear 2 variabel, baru menyambung ke persamaan dan fungsi kuadrat. Kalau mau ditukar bagaimana? Nah, menurut Bapak Ibu bisa nggak kalau kita tukar persamaan dan fungsi kuadrat dulu, baru sistem pertidaksamaan linear? Baiknya bisa aja. Malah saya berpikir kayak gini, kalau misalnya bilangan itu kan di situ ada bilangan berpangkat tuh. Lah. Nah, terus di bagian aljabar dan fungsi kan ada persamaan eksponensial dan fungsi eksponensial. Nggak bisa ya dari yang bilangan itu langsung melompat dulu ke aljabar dan fungsi itu. Kayak itu gimana? Dia boleh, kenapa enggak? Di sini kan bukan urutan, nih nggak ada lompatan, Pak. Merdeka Pak Kuadri, merdeka. Ada lompatan, jadi tidak ada lompatan. Memang seperti itu karena kita sudah mengajarkan bilangan berpangkat. Oh, sebaiknya langsung saja kita ke fungsi eksponensial, ya enggak? Persamaan dan fungsi karena dia nyambung, ya kan? Nah, itu bisa. Jadi kita menyusun TP-nya juga boleh lintas elemen. Enggak mesti elemen bilangan kita selesaiin gitu TP-nya. Enggak, bisa kita lintas elemen. Gitu. Makanya kita berarti salah pemahaman kami ini yang itu. Yang banyakan terjadi memang itu, Pak. Memang yang kebanyakan terjadi adalah diselesaiin dulu elemen bilangan, selesai dulu. Baru nanti ke elemen aljabar. Nah, sebenarnya kita analisis nih. Mana nih? Baik dari bilangan berpangkat langsung ke sini nih karena nyambung. Nah, boleh. Karena anak-anak nggak perlu lagi nanti sifat-sifat bilangan berpangkatnya ke eksponen ya kan? Oke, paham ya dari sini ya? Nah, ini tugasnya jadinya. Jadi kita kan ini sudah di akhir apa? Di akhir pertemuan ya, di akhir pertemuan. Jadi tadi sudah caranya breakdown CP sudah saya jelasin, memisahkan antara kompetensi dan konten ya kan. Baru nanti itu kita nutup mata dulu. Yang penting per elemen kita pisahkan dulu. Kita pisahkan kompetensi dan kontennya, baru nanti kita akan menyusun TP. Nah, dari TP itu bisa susun, jadi kita bisa susun alurnya. Nah, alurnya itu yang penting. Tadi yang seperti Pak Kuadri bilang, boleh nggak itu lompat? Nggak ada lompatan di situ, memang boleh lintas elemen, gitu kan. TP-nya bisa setelah TP kita susun kan, nanti alurnya kita susun tarik ke atas, boleh, gitu. Itu memang harus seperti itu. Itu makanya kita benar-benar menganalisis dan memahami dari CP gitu. Kayaknya Pak Rahman ini paham banget sudah, nah diam-diam aja sih ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanya. Sebelum saya kasih ininya, apa namanya, LK-nya. Nah, itu kan tadi sudah lompat ke sini sih ininya, materinya. Nah, ini. Nah, untuk LK-nya sebentar saya sebenarnya sini. Mana ya? Nah, ini menguraikan CP kayak gini. Jadi ini yang saya tandai biru. Itu ini contohnya kan, contoh menguraikan. Ini adalah yang kompetensinya akhir di fase F. Jadi memodelkan, menyelidiki gitu kan. Baru kemudian kemudian kontennya. Nah, konten bilangan di sini apa? Konten elemen bilangan. Maksudnya konten elemen bilangan apa saja masukin. Konten elemen aljabar dan fungsi apa saja masukin kayak gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa menyusun TP dan ATP-nya, menyusun alurnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk supaya nanti sudah dibaca dan ada apa? Ada bekas belajarnya, Ini sudah saya siapin LK-nya. LK-nya ini. Itu yang tadi di screenshot aja yang bagian itu atau mau? Nih, LK-nya sudah ada. Jadi sudah ada contohnya di LK-nya sini. Bisa dilihat. Jadi analisis modelnya misalnya ini bilangan, alur,
Nah, ini saya ambil dari fase F karena kemarin kebetulan kami sudah nyusun di fase F ya kan. Nah, ini contohnya, misalnya ini elemen bilangan. Nah, kontennya apa? Oh, kontennya ini di sini bunga majemuk dan anuitas gitu kan. Kemudian kompetensinya apa? Kompetensi akhir fase F, di akhir fase F itu adalah dia memodelkan dan menyelidiki. Nah, ini sudah kita bikin, kemudian di aljabar juga bikin gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa aja mau dibikin fase E dan F lebih bagus, tapi sebenarnya akan lebih mudah sih kalau Bapak Ibu menyusun dua-duanya, atau mau dibagi tim silahkan. Yang sudah misalnya ini tahun kedua ya kan, kalau tahun kedua kan ya sudah ini nih. Tahun kedua kan sudah tahun ajaran depan sudah ke fase F. Nah, yang sudah ada fase F bisa menyusun yang fase F, yang masih baru mau fase E yang tahun pertama bisa ke fase E, bisa dibagi seperti itu Pak Badri, bisa aja. Ini semua baru di fase E semua ini. Oh, baru di E semua ya. Oh, berarti fokus ke E aja kalau baru di fase E. Nanti ini menyusul juga bisa ya kan. Nah, berarti fokus di fase E itu di analisis konten dan kompetensinya dulu aja dibaca. Boleh dibaca dari rasionalnya biar Bapak Ibu memahami CP-nya ini. Gitu. Gimana? Oke, siap. Yang tadi kalau memang belum dibagi yang PowerPoint-nya tadi aja itu aja yang disingkut screenshot yang tadi dulu. Oke. Ini sebenarnya di sini sudah ada di LK. Oh iya. Biar lebih ini yang ada tanda-tandanya itu biar lebih mudah ini. Oke, baik. Banyak banget permintaannya ya. Enggak apa-apa. Siap. Insya Allah. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Jadi, siap. Bapak Ibu susun itu dulu, besok kita akan lanjutkan ke TP-ATP, dan kalau sudah TP-ATP itu sudah tinggal lanjut aja ke ke rencana pembelajaran. Jadi mudah. Siap. Yang terpenting di sini dulu. Di analisis breakdown dulu OCP-nya. Siap. Oke. Nah, sambil kalau mau menyusun kayak tadi, mana yang disambungkan atau dibikin alurnya boleh gitu kan. Iya, tapi kayaknya harus dianalisis dulu kontennya. Ya, analisis kontennya memang. Makanya itu harus analisis konten. Setelah analisis konten kan baru nanti kelihatan nih. Yang mana yang nyambung. Ya, jadi yang harus kita hapuskan adalah ini bukan urutan gitu ya. Kita bisa bikin alurnya yang memang rasional gitu kan. Alurnya yang logis gitu, yang sesuai dengan orang matematika. Kita orang matematika kan pasti tahu kan ya, mana yang mana ini dekat kemana, ini setelah ini apa gitu, yang syarat materi ini apa itu udah tahu, insya Allah, ya kan? Oke, begitu. Siap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jadi besok kita lanjut di jam yang sama, jam 2, mungkin besok karena sampai ke rencana pembelajaran mungkin sekitar 2 jam Bu ya. Boleh, tapi on time ya. On time ya, minta tolong on time ya, Nggih. On time yang tadi molornya lebih 15 menit kayaknya kan kita mulainya. Siap. Nggih, terima kasih banyak Ibu, Bapak Ibu sekalian. Kita nanti file ini nanti dikirim ke Ulun, nanti saya teruskan ke grup. Nah, bagi Bapak Ibu yang yang ikut tapi bukan di luar dari MGMP Matematika SMK Kota Baru, bisa menjapri Ulun kirimkan nanti tugas ininya sama bahan-bahannya tadi. Sama sekalian Bu Wantini yang tadi dasar hukumnya tadi itu yang tiga dasar hukum sekalian dikirimkan. Terima kasih. Ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata ya. Mohon maaf kata-kata saya yang tidak berkenan gitu ya.